Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Anggun Mardiani dari kelas C dengan NIM 2201010141. Baik, di sini saya akan mengerjakan UAS pemrograman sistem jaringan dengan section 10.5. Baik, di sini saya langsung saja. Di sini kita akan membuat peran dan buat peran Ansible dari playbook yang ada di workstation. Lalu buat playbook untuk menerapkan peran tersebut ke server lab.example.com dan server.lab.example.com. Untuk hasilnya di sini buat peran dari buku pedoman yang ada, kemudian buat buku petunjuk untuk menerapkan peran ke host yang dikelola. Sebagai student, pengguna di workstation gunakan perintah untuk mempersiapkan latihan ini. Kemudian di sini ada spesifikasinya. Kemudian di sini ada salin variabel tugas file, kemudian untuk diperbaharui meta/main.yml-nya di sini ada variabel dan nilai. Di sini ada variabel pengarang, keterangan perusahaan, lisensi. Untuk nilainya ada latihan, red hat, contoh peran untuk RH294. Kemudian di sini untuk edit roles-nya ini tersebut sehingga menyediakan informasi. Nah, baik, di sini saya akan memulai saja. Untuk yang pertama kita disuruh mengakses lab start review CR4. Baik, di sini kita akan langsung saja kita copy C, kemudian di Ctrl F, kemudian di enter. Kita tunggu prosesnya. Untuk di 1.1 kita disuruh membuat jalankan set.yml gunakan Ansible HTTP ini. Untuk beralih ke /home/student/review CR4 directory, maka kita menjalankan ini cd ini sampai CR4 nih. Kita Ctrl C, kemudian kita paste, Ctrl F, kemudian di enter. Kita tunggu prosesnya. 1.2. Di 1.2 ini kita disuruh buat rules subdirectory. Kemudian kita akan copy lagi di sini. Copy mkdir ini. Kita copy. Kita tunggu. Kemudian kita enter. Untuk di 1.3 itu dengan menggunakan Ansible Galaxy perintah buat struktur directory untuk Ansible HTTP peran baru di roles directory. Kemudian di 1.3 ini kita disuruh copy lagi cd rules ini, kita copy, kemudian kita paste, kita enter, kemudian di Ansible -Galaxy spasi role,
init ansible http Ctrl C, kemudian kita Ctrl F, kemudian kita enter, kita tunggu, kemudian kita masukkan CD ini. Ctrl C, kemudian kita enter. Di 1.4 ini kita disuruh gunakan perintah untuk memverifikasi struktur di direktori yang dibuat untuk peran baru. Di 1.4 ini kita copy yang 3 spasi rules, Ctrl C, kemudian kita paste, Ctrl F, kita tunggu, kita enter, kemudian di 1.4 kemudian kita lanjut di 2. Di 2 ini kita disuruh salin semua variabel tugas template untuk pengendali ke dalam file yang sesuai di dalam peran baru. Kemudian di 2.1 variabel ansible ini kita copy dia dengan ini vim rules.yml. Ini. Kemudian kita ini dengan vim spasi rules ansible.yml. Ini. Kita copy. Ctrl C, kemudian kita paste di sini. Kita tunggu. Kemudian kita enter, kemudian kita insert. Langsung di ini. Karena udah ada yang ini, jadi kita default file for ansible -httpd. Kita langsung saja mengcopy yang di sini. Kemudian kita Ctrl C, langsung kita bawa dia dulu ke sini. Kemudian kita enter, kita hapus. Nah, kita copy ulang. Kemudian di Ctrl C, kemudian di paste. Kemudian kita escape .2 wiki, kita enter. Kemudian di 2. Untuk catatannya, di sini variabel yang ditetapkan dalam berkas peran default /main/yml dapat ditimpa oleh variabel inventaris, namun variabel yang ditetapkan dalam berkas peran fast dapat ditimpa oleh variabel. Kemudian di 2.2 ini kita salin http template berkas konfigurasi dari template /httpd.conf. Kemudian di sini kita 2.2 ini kita copy yang ini.
Ctrl C, kemudian kita paste, Ctrl F, kita ulang, Ctrl C, kita paste, kemudian di enter. Kemudian di sini template httpd conf ini kita copy, kemudian kita paste, kita tunggu. Nah, kita enter. Kemudian di 2.3 ini kita 2.3 salin tugas dari Ansible http.yml file ke dalam rules/ansible-httpd/text/main.yml file rules/ansible-httpd/text/main.yml. Kita copy yang ini ansible-httpd.yml. Kita 2.3 ini kita copy dulu. 2.3 dengan mengeksekusi .yml. Nah, ini tools.yml. Ini kita vim dulu, kita taruh vim. Ulang vim, kemudian kita copy rules/ansible ini sampai email. Kita Ctrl C, kemudian kita paste di sini, kemudian di enter. Untuk itu kita pencet insert, kemudian kita copy yang ini karena udah ada yang di bawahnya. Kita lanjut ke ini, kita enter, kita hapus. Nah, kita lanjut di sini names ini ya sampai bawah. Kita Ctrl C, kemudian kita paste ke sini. Nah, setelah ini kita turunin ke bawah dulu. Nah, kemudian kita escape titik 2 wiki, kemudian kita enter. Untuk di 2.4 itu kita lanjut di sini 2.4 untuk copy file ini. Ctrl C, kemudian kita paste, kita tunggu, kita enter. Kemudian di sini -f spasi file /index.html spasi rules /ansible-httpd/file/ ini Ctrl C, kemudian kita paste, kemudian kita enter. Nah, 2.5 ini salin pengendali Ansible httpd ansible salin pengendali dari ansible-httpd.yml berkas ke rules/ansible. Harus berisi ini ya, yang ada di dalamnya ini.
di 2.5. 2.4 file enter. Di 2.5 ini kita masuk lagi 2.5. Nah, kita eksekusi lagi dengan perintah vim spasi kita ini rules. Nih, kita pencet lagi. Udah gimana? Kita Ctrl C, kemudian kita paste. Kita tunggu. Kita enter. Kemudian kita insert. Kemudian kita copy di sini handlers file for Ansible httpd. Kemudian yang ini mulai di bawahnya ya. Name ini Ctrl C. Kemudian kita paste. Kemudian kita escape. IT2 wiki, kemudian kita enter. Nah, untuk yang di tiga ini kita ini di 3 ini vim rules lagi kita tambahin dia. Untuk ini kita ubah lagi vim spasi ini rules ini .yml kita ubah. Untuk di 3 ini perbaharui ya, untuk kita perbaharui Ctrl C, kemudian kita paste Ctrl F, kemudian di enter. Nah, kemudian di insert. Nah, kita ganti ini your name ini kita ganti. Kita ganti dia pakai Red Hat Training. Kita copy. Kemudian kita paste. Kemudian untuk di deskripsi kita copy lagi yang di sini modelnya. Kita ganti di sini. Kita ganti pakai example spasi rule for RH294. Kita Ctrl C. Kemudian kita Ctrl F. Nah, untuk di sini di company-nya kita ganti dengan Red Hat. Kemudian kita paste. Kemudian di sini license. Nah, ini nih. License-nya ini kita ganti listen. Kita ganti dengan BSD.
Setelah itu kita escape, titik 2 wiki, kemudian kita enter. Nah, di sini alhamdulillah udah bisa. Kita lanjut yang keempat. Yang keempat, di sini kita mengeksekusi lagi kita di sini tulis ini pim spasi ini rules/ansible -httpd/readme.md. Ini kita copy. Kemudian kita Ctrl C, kemudian kita paste di sini. Kemudian kita enter. Nah, di sini di sini kita insert dulu ya. Insert. Nah, kita hapus dia ini. Nih, kita hapus codingannya ini dari bawah dulu ya. Kita hapus. Kita hapus, kita tunggu prosesnya. Kita akan mengedit Ansible -httpd. Kemudian kita copy yang ini, codingan ini semuanya. Sampai di sini redhat@redhat.com. Kemudian kita Ctrl C, kemudian kita copy ke sini, Ctrl F. Nah, untuk itu kita langsung saja di sini escape titik 2 wiki, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah bisa, alhamdulillah. Untuk yang kelima, di 5 ini kita langsung saja. Di 5 ini kita disuruh hapus direktori yang tidak digunakan dari peran baru. Nah, untuk itu di 5.1 hapus rules/ansible -httpd/path/directory. Di 5.1 ini kita akan copy yang ini, rm spasi -rf spasi rules. Ini kita copy yang ini. Kemudian kita Ctrl C, kemudian kita paste ke lembar kerja. Kemudian kita enter.
Oh ya, ini udah ya. Kemudian kita hapus saja. Ya. Ini kita tunggu, kita akan menghapus di sini. Kita ulang, coba. Kita tunggu, kita enter. Nah, di sini kita lanjut ke 5.2. 5.2 ini kita disuruh hapus ya. Kemudian kita Ctrl C. Kemudian kita enter. Nah, di 6 kita disuruh menjalankan Ansible -http peran baru pada host terkelola dan web dev group yang inventaris. Kemudian di 6 ini kita disuruh ini vim ini ya, set.yml. Kita tulis dulu vim set.yml. Kemudian kita paste, kemudian kita enter. Nah, di sini kita tambahkan ya. Ctrl C, kemudian kita untuk itu insert dulu. Escape -2 wiki, kemudian kita enter. Di sini kita yang ketujuh. Yang ketujuh kita suruh jalankan set.yml buku petunjuk. Untuk itu kita menjalankan yang ini. Ansible -navigator spasi run spasi -m spasi set.yml. Kita Ctrl C, kemudian kita paste. Kita tunggu. Kita ulang bentar. Ctrl C. Kita tunggu. Di sini sepertinya jaringannya agak lama. Kita tunggu ya. Oke, coba kita ulang. Kita tunggu.
Oh, alhamdulillah udah bisa. Ini udah mau kita ulang. Nah, alhamdulillah kita enter. Kita tunggu prosesnya untuk file application. Nah, alhamdulillah di sini bisa ya. Nah, untuk dievaluasi, evaluasi ini kita sebagai student pengguna pada workstation mesin gunakan lab perintah untuk menilai perbaiki semua kegagalan yang dilaporkan dan dijalankan kembali. Nah, kita copy yang ini ya. Lab spasi grade spasi review minus CR4. Ctrl C, kemudian kita paste. Kita tunggu. Nah, kita enter. Kita tunggu prosesnya, rating labnya. Kita tunggu. Kemudian untuk finish. Di finish ini kita untuk menyelesaikan pada workstation komputer untuk ubah ke student directory home pengguna dan gunakan lab perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya tidak dapat memenuhi latihan yang akan datang. Nah, alhamdulillah ini udah bisa ya. Kemudian kita copy saja lab spasi finish spasi review minus CR4. Kita Ctrl C, kemudian kita paste. Kemudian enter. Ya, enter. Nah, di sini kita tunggu prosesnya sampai tulisan check lab sistemnya sukses dan client of X ini sukses ya semuanya. Nah, di sini sudah selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.